you're sad. It's love when you're happy. You eat when you're hungry. What a simple life. You go to bed when you're sleepy. You dance when you feel like it. You show the middle finger when you don't give a damn. What a simple life. My dearest friends, sing this song with me. Say bye to your past, take a break. Hai semuanya, selamat datang di Mavandang Channel. Selamat pagi dari kebun aku. Jadi teman-teman, kalau kalian mengikuti vlog aku yang waktu itu aku syuting kucing tetangga yang berkaki 3, hari ini dia itu datang lagi. Tadi sama suami aku digendong ditaruh di gubuk sebelah. Nah, karena kucing itu sensitif, sebagian kucing itu tidak suka apabila orang tuanya ya yang memeliharanya memiliki piaraan lain. Nah, ini ceritanya itu papanya beli anjing kecil, jadi dia selalu kabur-kabur terus. Sudah ditelepon sih tapi belum datang papanya. Ini lagi di dalam nih. Yuk kita masuk. How are you my dear? You like to live here I think, hey? Good girl. Oh, tuh kasihan banget. You jealous are you? Huh? No, we're not going out yet. You have to stay here waiting for your dad, okay? Tunggu papamu, okay? Aku lagi bikin kue, nggak bisa nungguin sayang. Aku lagi bikin kue, mungkin dia mau di sini ya, nggak mau pulang ke rumahnya tuh. Ih, enaknya. Yuk enaknya. Yuk enaknya. Oh, enaknya kamu suka sama di sini. Ntar ya aku lihat di depan ya, mungkin papamu datang, oke? Oke, tunggu ya. Oke, iya, I know you love me, I know. Tunggu ya, aku cek papamu udah datang apa belum, oke? Namaste. Ntar lari deh dia. Oke teman-teman, jadi aku tinggalkan di sana karena suamiku lagi pergi ke bank, ada urusan, dan aku juga lagi mau liatin gitu papanya udah datang belum. Udah 30 menit yang lalu ditelepon belum datang juga gitu. Aku juga sambil jagain halaman seni teman-teman. Tuh ada pengunjung. Cuma lihat-lihat katanya, ya udah. Tadi ada yang beli ini, ini nih. Nah, tadi ada yang beli ini 3 biji, gitu. Jadi lumayan, karena cuaca udah bagus, jadi banyak orang yang ngerjain sesuatu di kebunnya dan beli sesuatu dari sini untuk dekorasi di kebun gitu ya. Itu pinggir jalan, halte bus juga di sana teman-teman. Tuh kan kelihatan ada mobil berlalu lalang. Tuh. Kemudian sebelah sini itu parkiran suami aku. Parkiran ini ya untuk pengunjung yang di sini. Nah, ini disewakan. Nah, itu hutannya. Udah cuman itu aja sih teman-teman di sini. Darling, where are you? Ini bapakmu udah datang, ayo. Ayo. Rambut di mana-mana ini. Kucingnya montok. Udah dijemput sama orang, sama papanya. Mamanya yang jemput udah. Kucing. Jadi itu udah dijemput sama mamanya. Cantik mamanya, cantik banget.
Teman-teman sahabat ceriaku, hari ini aku lanjut panen sayur roket aku. Yang kemarin aku udah petik beberapa untuk aku buat sayur urap untuk tumpengan aku. Kemudian ya sekarang mau lanjut. Jadi sayur ini ya kalian udah bisa lihat ini berbunga ya. Jadi kalau ini dibiarkan numbuh, maka bunga ini akan jadi biji. Setelah mereka jadi biji, maka selesai sudah hidup daripada sayur roket ini. Sementara kalau dipotong ya, kayak di depanku sini, aku potong daun itu, maka nanti dia akan numbuh daun baru seperti yang aku kasih lihat di sini ya, di video ini. Ini sayur roket dari tahun kemarin yang sudah aku potong terus, dan ya numbuhnya nanti seperti itu lagi gitu. Jadi biar nggak berbiji ya. Di sini udah dapet lumayan nih. Aku mau potong semua karena ini bisa disimpan di freezer setelah direbus ya. Kalau nggak aku kasih ke temanku gitu, aku taruh di freezer karena sayur ini bisa disimpan di freezer setelah direbus. Kemudian aku juga banyak sekali ya sayuran di sini teman-teman, sayur dedaunan ya yang kayak spinach. Jadi ini bayam hijau, bayam Swiss chard. Kemudian di sana aku ada bayam tree spinach. Jadi dia tengahnya itu warna pinkish gitu, cantik banget. Itu juga harus sudah mulai dipotong ya. Jadi dipotong tengah gitu, nanti dia bisa bercabang-cabang, jangan sampai tinggi gitu. Kemudian yang di sini ya ini daun. Ini pohon kacang koro, kacang bengok teman-teman. Kemudian ya ada bawang, kemudian ada kentang juga ya. Buncis rambat, yang buncis biasa. Pokoknya banyak deh sayuranku sudah mulai kelihatan. Oke deh teman-teman, jadi aku mau lanjut selesaikan panen sayur ini supaya nanti dia numbuh daun-daun baru ya, biar nggak sampai berbiji kemudian mati gitu. Nah teman-teman, alhamdulillah nih tinggal yang ini aja. Yang 2 baris sudah aku petik semua ya.
Ini sambil aku petikin sayurnya, sambil aku juga bersihin rumput-rumput liarnya. Jadi ini dipetik kayak gini. Ini bukan sayur, yang ini tanaman liar ya. Tuh kayak gitu. Yang bisa dipetik bunyinya klek gitu berarti nggak tua, itu oke, bisa dimakan ya. Nah itu bisa dimakan. Yang ini dibuang di keranjang sini. Kemudian ini rumput-rumput liar yang numbuh di sekitarnya dicabut. Ya ini rumput liar di sini, sayur di sini. Nah, sementara aku di kebun ya teman-teman, suamiku juga punya kegiatan sendiri ya kan. Karena aku dan suamiku itu tidak perlu bekerja pada orang atau pada perusahaan untuk nyari duit buat hidup sehari-hari, sehingga inilah kegiatan kami gitu. Jadi suami aku itu ya memahat karena itu hobinya, dan dari situ juga ada tambahan income. Kemudian juga kalau tidak mood untuk memahat, suami aku ya beberes pekarangan, karena pekarangan kita lumayan luas gitu. Aku juga ya nata-nata kebun atau gimana, kayak sekarang aku juga metik-metik sayur gitu. Makanya kenapa kalau yang komen kayak, kok Mbak Imah nggak bayar tukang kebun saja. Nah kalau kita bayar tukang kebun ya bisa gitu, cuman terus kita mau ngapain gitu. Aku dan suami aku intinya itu pengangguran kan, kalau nggak menyibukkan diri dengan kegiatan yang kita lakukan, kita nggak ada kerjaan. Nah teman-teman perlu kalian ingat, apabila seseorang itu banyak nganggur, nggak ngerjain apa-apa, justru orang itu akan mudah terserang penyakit atau sakit-sakitan. Kedua, cepat menua ya, cepat tua gitu ya. Karena nggak ada kegiatan fisik gitu. Jadi berkebun itu adalah kegiatan fisik yang menyehatkan jiwa serta raga. Karena kalau kita bertanam seperti yang kalian lihat di sini ya, memang kita bisa bayar tukang kebun, tetapi kalau kita bisa melakukannya sendiri, karena kita tidak perlu lagi mikirin uang ya. Kalau aku sama suami aku, intinya ini disclaimer, ini adalah tentang aku sendiri ya, aku nggak nyenggol orang atau gimana ya, jadi jangan sampai ada yang baper. Ini aku menceritakan tentang diri aku pribadi di sini gitu. Nah hal yang kita lakukan kayak nanam wortel, nanam sayuran, ketika sesuatu yang kita tanam dengan tangan sendiri itu memberikan hasil. Sayur memberikan sayur, wortel memberikan wortel, kemudian ini kacang bengok nanti bisa berbuah, kentang juga. Itu membuat rasa kepuasan batin yang gak akan didapatkan apabila kita membayar seorang tukang kebun yang melakukan semuanya untuk kita. Itu beda gitu. Kalau kita bayar tukang kebun, mungkin orang akan melihat kita, wow, orang tajir melintir, kebunnya bagus, bayar tukang kebun. Mungkin itu aja yang didapat. Tetapi kepuasan batin yang efeknya itu membuat kita itu jadi sehat serta awet muda, itu kita nggak akan dapat gitu loh, ya kan? Nah kecuali mereka yang masih bekerja, memang harus bekerja karena tuntutan pekerjaan kayak umpamanya insinyur atau apa gitu, belum retire tapi pengen tanaman bagus, ya itu bagus, bisa bayar orang untuk berkebun gitu. Tetapi kita kan nggak perlu gitu, karena kita juga
hidupnya minimalis ya teman-teman. Hidup itu nggak perlu banyak, kebutuhan manusia itu hanya sedikit. Yang butuh banyak itu untuk memenuhi keinginan, bukan kebutuhan ya. Jadi ada dua hal dalam hidup ini. Satu adalah kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan untuk survive. Kedua adalah keinginan. Nah, keinginan itu tidak serta-merta adalah apa yang kita butuhkan. Contohnya umpamanya beli tas, beli sepatu gitu. Itu kan bukan kebutuhan. Itu adalah keinginan, ingin lebih kayak gitu. Nah, kalau aku memang sebelum nikah aku sudah belajar jadi minimalis. Alhamdulillah setelah menikah pun suami aku tipe orang yang juga hidup sederhana aja, yang penting berkecukupan. Cukup untuk hidup sehari-hari, nggak perlu pusing mikirin cicilan. Kalau mau liburan tinggal tutup bisnis, kita liburan cus gitu. Itu dulu ya, sebelum ada cocorna, sebelum ada koronyet. Sejak ada koronyet, winter kemarin di sini aja, nggak bisa kemana-mana. Hai honey, I almost finish. Apa dong? Teman-teman, akhirnya selesai. Jadi hari ini sekian dulu videonya. Terima kasih sudah nonton, dan besok-besok aku akan lanjut vlognya dengan panen sayur yang lainnya ya. Right? Yeah, no. I hit